Tergelak bosan di tempat tidur, semoga hari ini aku selesai datang bulan. Gumamnya menatap jendela kamarnya. Cuaca sedang sangat cerah, angin bertiup dengan mendarat. Merdeka, kenapa harus terkurung di dalam rumah hanya karena datang bulan? Membuatnya mendesah berkali-kali. Kenapa aku harus mengalami hal semacam ini coba? Memohon padanya juga percuma. Dan ia berguling di tempat tidurnya lagi, menarik bantal dan memukul-mukulnya. Kalau aku kabur gimana ya? Dia tidak mungkin akan membunuhku kan? Ya, dia tidak akan membunuhku. Paling-paling dia akan mengurungku selama sebulan penuh. Bagaimana kalau dia mengikatku karena aku membangkang? Walaupun tahu Saga tidak akan benar-benar menyakitinya secara fisik, tapi Dania masih belum punya keberanian untuk membangkang lebih dari kata-kata. Masih di tempat tidur, Dania tergelak karena teringat lagi Amira. Gadis itu benar-benar luar biasa ternyata. Sangat terbuka. Dia bahkan percaya diri. Itu saat mengatakan kalau dia menyukai sekretarisan. Kania, aku pernah menyatakan perasaanku kepada Han. Apa? Sejenak, Dania mencoba menerawang apa yang dilakukan Amira. Dia pernah mendengar cerita lewat tantangan yang ditembak seorang gadis konglomerat dan ditelaknya mentah-mentah. Lalu, keberanian semacam apa yang dimiliki Amira sampai punya kekuatan sebesar itu menyatakan perasaan. Ini sekretaris Han loh. Han. Terus dia jawab apa? Tentu saja reaksi Han yang paling membuat penasaran. Dia tidak mungkin hanya akan melengus pergi sambil berdecak merendahkan. Seperti yang sering dia lakukan. Memori Dania langsung berlarian saat dia kalah adu argumen dengan sekretaris Han. Hapus dulu air liur Anda waktu ketiduran saat belajar, Nona. Baru bicara tentang cinta, dibumbui kelengan kepala dan desahan kecil karena Amira sudah menyita waktunya. Tapi tetap saja dia keren saat menolak aku, Kak. Hah? Apa? Dan dia berusaha menahan tawa agar Amira tidak malu. Tapi sepertinya gadis itu sama sekali tidak merasa malu. Malah terlihat kebanggaan di matanya. Seperti berkata, "Cih, aku akan muncul di hadapanmu beberapa tahun lagi. Apakah masih bisa bilang begitu nanti?" Ya Tuhan, aku saja ingin mendengarnya karena kesal. Dan ia bisa membayangkan wajahan saat itu. Bocah ingusan menyatakan perasaan padanya. Tapi aku benar-benar penasaran seleranya tetap perempuan seperti apa ya? Seperti Helena yang cantik, tinggi semampai, yang pintar dan cerdas tentunya. Terserahlah. Akhirnya menyerah mendeskripsikan selera sekretarisan. Setelah kebosanannya memuncak, akhirnya Dania memanggil Aran ke kamarnya, membantunya memisahkan oleh-oleh. Gadis itu sempat ragu saat berada di depan pintu. Di sampingnya, Pak Mun berdiri menunggu mengetuk pintu kamar. Jangan menyentuh apapun tanpa seizin Nona. Walaupun sepenasaran apapun, jangan menyentuh barang-barang tuan muda. Kelak. Baik, Pak. Kata-kata Pak Mun sangat serius. Aku tidak penasaran lagi dengan kamar Tuan Saga dan Nona kalau begitu. Kenapa Nona harus memanggilku ke kamar sih? Kenapa tidak di luar saja seperti kemarin? Pak Mun meninggalkan ruangan setelah Dania membuka pintu. Aran masih berdecak kagum sambil sesekali matanya berkeliling melihat isi kamar. Tempat tidur itu, wah, mungkinkah nilainya jauh lebih tinggi dari pinjaman bank rumah orang tuaku? Gelap. Tempat Nona dan Tuan Saga. Aran, apa isi kepalamu hanya adegan dewasa? Sepertinya kau harus mulai berhenti menulis novel dewasa, biar otakmu seger. Aran, kenapa? Dania menepuk bahu Aran yang masih tenggelam dalam pikirannya. Sementara dia sudah selesai memisahkan semua oleh-oleh yang dia beli di Pulau XX, melirik hadiah khusus yang dia beli untuk Saga sambil tergelak. Lalu tidak kalah terkejutnya setelah menemukan barang-barang yang sama sekali tidak pernah dia beli. Sekretaris Han gila, bisa tidak sih dia berpikir dengan otak masuk akalnya kalau urusan perintah Tuan Saga? Saya yang menemani sekretaris Nona. Dia bilang Tuan Saga mau membelikan hadiah untuk Nona, karena pasti Nona tidak membeli apapun untuk diri Nona. Dan ia menepuk pundak Aran lagi, meminta maaf sudah melakukan hal aneh karena suaminya. Maaf ya Aran,
aku sudah melibatkanmu. Aran hanya tersenyum dalam hati dan dia bilang, tidak apa-apa Nona, saya seperti kencan dengan sekretarisan kemarin. Kencan kepalamu. Pikiran Norman Aran memukul. Sejenak, kapan harimau gila itu mengajakmu kencan? Kau akan membeli sesuatu yang harus kau cicil dengan gajimu. Nona, apa saya boleh bertanya? Membereskan tumpukan kotak hadiah dan tas ke dalam kardus besar. Ada 3 kardus besar, karyawan toko, keluargaku, dan bibi pengasuhku. Tertulis dengan spidol yang ditulis Tania sendiri. Sepertinya dia berencana menitipkan semua ini kepada Raksa nanti. Kenapa? Duduk bersandar di sofa, sementara Aran memindahkan semuanya ke sudut ruangan. Dia tidak akan bertanya sesuatu yang aneh-aneh kan? Kenapa pula matanya berbinar bahagia begitu? Dania tiba-tiba diserang rasa takut. Apalagi kalau pertanyaannya menjurus pada hubungannya dengan Tuan Saga. Bagaimanapun cerita tentang awal-awal pernikahannya tidak ingin dia ceritakan dengan siapapun, termasuk Aran. Bagaimana Nona bisa mengenal Tuan Saga dan bahkan sampai menikah dengannya? Dar, benar kan? Ini yang kau tanyakan? Aran, kau lupa pesan sekretarisan? Terlalu banyak bertanya bisa memperpendek umurmu? Aran tertawa tapi seketika melihat wajah serius Dania yang seperti enggan dan tidak mau menceritakan apapun, membuatnya diam dan tidak melanjutkan bertanya. Dia cukup tahu diri. Tidak, dia masih sangat sayang pada hidupnya sehingga mengubur rasa penasarannya. Maaf Nona, saya sudah penasaran dengan kehidupan Tuan Saga dan Nona. Merasa bersalah. Mati aku, Nona sampai memasang wajah seperti itu. Aku cuma bercanda. Memukul bahu Aran mengusir canggung saat gadis itu sudah duduk di sampingnya. Hanya tahu kan kalau Tuan Saga tidak suka kalau dia jadi bahan pembicaraan. Orang-orang yang bekerja padanya tidak diizinkan berbicara tentangnya. Masih jelas diingatan Dania bagaimana Han menghukum para pelayan yang bicara di belakangnya. Sebenarnya aku juga tidak mau cerita sih, karena panjang sekali. Bagaimana perjalanan cinta kami ini bermuara dan dimulai. Rasanya Dania juga merasa malu, kalau sebenarnya dulu dia hanyalah gadis malang yang harus menebus hutang perusahaan ayahnya. Sama sekali tidak berkelas untuk diceritakan. Apalagi pada Aran yang notabene hanya melihat sisi bahagia yang Dania jalani sekarang. Karena kesibukan Raksa membuatnya membatalkan janji datangnya kemarin, akhirnya hari ini laki-laki itu bisa mampir sepulang kerja. Raksa memasuki gerbang utama dengan perasaan was-was. Ini kali pertamanya datang menemui Kania di rumah Tuan Saga. Bahkan dari depan gerbang utama, dia sudah menjalani pemeriksaan yang ketat. Sampai pada pemeriksaan identitas diri. Setelah menunggu beberapa menit, karena penjaga gerbang mengkonfirmasi kedatangannya dengan menelpon, akhirnya dia masuk juga. Kania, Raksa membayangkan dulu bagaimana perjuangan Dania pertama kali masuk ke rumah asing ini sendirian. Saat dia harus menikah dengan Tuan Saga karena perusahaan ayah, hatinya getir sendiri. Walaupun saat ini semuanya udah baik-baik saja, tapi semuanya tidak semudah terlihat. Perjalanan Kania menuju titik yang sekarang pasti tidaklah mudah. Dari kejauhan Raksa sudah bisa melihat kakak perempuannya menunggu. Di sampingnya ada seorang laki-laki dengan pakaian rapinya. Raksa? Lirih Dania bergumam saat melihat mobil adiknya mendekat. Saat laki-laki itu keluar dari mobil dan mendekat, dia tidak bisa untuk tidak memeluk adiknya erat. Sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Pak Mun sampai berdeham untuk menyadarkan Dania situasi yang ada. Maaf Pak, saya sudah lama tidak bertemu adik saya. Kenalkan Pak Mun. Dek, ini kepala pelayan di rumah Tuan Saga. Sambil mengajak rambut adiknya penuh sayang. Selamat sore Tuan. Nona sudah menunggu Anda dari tadi. Panggil saja Pak Mun. Pak Mun sopan menganggukkan kepala menerima tangan Raksa yang terulur terlebih dahulu. Terima kasih Pak sudah menjaga kakak Nia. Anak ini bahkan bersikap seperti ayah saja. Dania membiarkan sejenak obrolan ringan dan basa-basi antara Raksa dan Pak Mun. Lalu mereka masuk ke dalam rumah. Menaiki tangga, Dania memilih membawa adiknya ke ruangan di dekat kamarnya. Dia tidak mau Raksa bertemu dengan ibu. Dania masih akan terus menyembunyikan statusnya sebagai menantu
yang tidak diinginkan, karena tidak mau membuat Raksa khawatir. Kan ya baik-baik aja kan? Nah kan, selalu itu yang kau tanyakan. Dan ia menepuk bahu adiknya. Ada kristal bening di ujung matanya yang tidak bisa dia cegah. Dia menangis bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Mendapatkan cinta yang luar biasa dari Raksa. Terima kasih ya Dek, karena mencemaskanku. Tapi aku benar-benar baik-baik aja. Aku bahagia sekarang. Sambil menyeka ujung matanya dan tersenyum. Terima kasih karena selalu berada di belakangku dan membela aku. Apa sih? Kania kan saudara aku. Malu sendiri. Kuprak. Suara pintu keras saat tubuh seseorang membentur. Jenny gak memegang handle pintu dengan suara napas tersengal. Hah? Benar-benar ada Raksa. Jen, kamu tidak apa-apa? Kakak ipar, kenapa adikku tampan-tampan sekali? Dia operasi plastik ya selama aku menghindarinya di kantor. Jen berusaha menutupi wajah terkejut dan malunya dengan sedikit cemberut dan manyun. Dan ia sampai tersenyum sendiri melihat kelakuan adik iparnya itu. Dia bilang sudah bisa melepas Raksa karena tahu pacar Raksa orang yang keren. Tapi sepertinya tidak semudah itu. Hatinya berpaling dan mengubur perasaannya. Ya, seperti itulah hati. Kadang wajah mantan saja masih sering mampir. Apalagi ini baru sebatas gebetan. Tentunya masih sering terngiang-ngiang. Kenapa tidak bilang kalau mau menemui kakak ipar? Kita kan bisa pulang bareng. Kamu tidak dipersulitkan di gerbang depan kan? Jen duduk nimbrung tanpa diminta di saat adik dan kakak sedang melepas rindu mereka. Dia sudah berperan menjadi pemeran utama. Maaf ya, mereka kadang memang sedikit berlebihan. Merasa prihatin. Gak apa-apa kok, mereka kan hanya menjalankan prosedur. Walaupun aku agak takut kalau tadi tidak diizinkan masuk. Dan lagi kita kan gak ada ketemu tadi di kantor. Bahkan saat makan siang pun Jen kan makan dengan teman perempuan kan. Karena aku mau menghindarimu sedikit demi sedikit. Makanya aku begitu. Perebut laki-laki orang itu adalah kelakuan paling hina yang bisa diperbuat perempuan. Cih, aku jadi terngiang-ngiang dengan kutipan-kutipan bijak yang sering disebutkan Sophie kan. Sudahlah, lagian kalian bertemu juga kan di sini. Dan ia melerai. Tidak mau Jen mulai bicara dengan penuh dramatisi lagi. Alih-alih menutupi diri, dia malah bisa keceplosan perasaannya. Yang pasti hanya akan membawa keduanya pada situasi tidak nyaman. Terlebih lagi Raksa, dengan karakternya yang serba tidak enakan. Pak Mun mengetuk pintu lalu muncul membawa makanan dan minuman. Dia langsung meninggalkan ruangan ketika melihat Jen juga bergabung di sana. Dia merasa tugas pengawasan yang tidak diperlukan lagi. Nona mudanya pasti akan menjaga sikap, pikirnya. Dan ia menunjukkan foto-foto yang diambilnya di pulau pada saat bulan madu. Cerita yang terjadi selama di sana dikunci rapat dari mulutnya. Tidak ada yang tahu kejadian sebenarnya di pulau kecuali mereka yang terlibat di sana. Dan di antara mereka menutup rapat. Jen seperti bocah yang ikut ambil bagian. Nimbrung tidak ada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Walaupun dia tidak berada di lokasi, tapi sudah seperti tahu semua tempat saja di pulau. Kami sudah beberapa kali ke sana kak. Teman Kak Saga kan wali kota kok XX. Itu kan kota yang bahkan tidak sempat kami kunjungi. Tuan Saga hanya pergi sendiri karena ada urusan waktu itu. Jangan sekali lagi menjadi pemandu wisata melalui foto-foto yang diambil dari HP Dania. Apa ini? Jen dan Raksa sudah tertawa terbahak menunjuk foto yang ada di HP. Apa? Kaget mendengar tawa kedua adik di depannya. Kakak ipar dan Kak Saga ngapain aja? Dania langsung menyambar HP yang dipegang Jen. Wajahnya merah padam. Langsung refleks dia melemparkan HP. Foto-foto saat seharian mereka di dalam kamar. Wah, kakak ipar dan Kak Saga pasti bekerja keras selama bulan madu ya. Jen seperti mendapat mainan baru. Kirang sekali. Raksa juga tersenyum sambil menutup wajahnya. Tapi dia melirik Dania dan menggelengkan kepala. Aku mau masuk ke kerak bumi. Kenapa Raksa sampai melihat foto itu sih? Kedatangan Raksala yang membuat mobil Saga sudah memasuki halaman rumah utama di saat senja baru mulai tamaram. Dia sudah mulai gelisah sepanjang rapat.
membuat Han harus membatalkan dua agenda mereka. Percuma saja membuat kebutuhan Saga ada di acara. Tetapi pikirannya hanya tertuju rumah dan Nona. Alih-alih semua akan berjalan lancar, nanti ada saja hal yang membuatnya kesal. Dan semua rencana yang sudah terorganisir dengan rapi bisa-bisa mundur dari jadwal. Aku akan membereskan beberapa hal lalu pulang. Begitu akhirnya rencanahan. Di mana Nia? Baru turun dari mobil, Pamun menyambut. Dia menunjuk lantai 2. Apa mereka hanya berdua? Tanyanya lagi. Pamun dan Han mengikuti dari belakang. Han terlihat membawa tas kerjanya, lalu langsung menuju ruang kerja Saga. Tidak tuan, Nona Jen udah pulang juga. Ternyata Jen berguna juga dalam situasi semacam ini. Tidak ada ruginya Han menyuruhnya cepat pulang tadi. Siapkan makan malam untuknya. Nia pasti senang kalau adiknya ikut makan malam nanti. Makan malam? Agak terkejut juga saat mendengar perintah. Tidak seperti biasanya tuan muda peduli dengan orang lain. Tentu saja dia kan adiknya Nona. Apa tuan mau saya sampaikan pada Nona kalau tuan udah kembali? Pamun mengikuti langkah kaki Saga menaiki tangga. Tidak perlu, aku yang akan datang nanti. Aku mau mandi sekarang. Siapkan saja semuanya. Pergilah, aku bisa sendiri. Baik tuan muda. Saga hanya melewati ruangan di mana terdengar gelak tawa dari dalamnya. Dia berhenti sebentar. Pintu yang terbuka menyiarkan suara mereka dengan jelas. Mendengar apa yang membuat Nia sampai tertawa, senang seperti itu, membuat hatinya ikut berdebar. Baiklah, bersenang-senanglah. Kau pantas untuk mendapatkannya. Sepertinya kalian bersenang-senang ya? Saga muncul di depan pintu sudah dengan pakaian santainya, membuat semua orang terperanjat dan langsung bangun dari sofa. Dia pulang? Kenapa pakmu tidak memanggilku tadi? Sayang, sudah pulang ya? Dan Nia beranjak mendekat. Kenapa langsung memelukku di depan mereka lagi? Aku mendengar tawamu sampai ke kamar tadi. Ciuman di rambut. Sekali, 2 kali, 3 kali. Membuat Dania frustasi sendiri. Satu kecupan dari Dania di pipi Saga membuat laki-laki itu menghentikan apa yang dia lakukan. Raksa, jangan hiraukan mereka. Jen menarik lengan Raksa untuk duduk. Mereka itu pemilik dunia, kita cuma numpang sewa. Raksa ikut terperanjak dan cepat menguasai diri. Dia memalingkan wajah dan ikut duduk di samping Jen. Tapi, terlihat dia tersenyum senang melihat dan mendengar tawa Dania dengan matanya sendiri. Terima kasih Tuhan, jagalah Kania, karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Berdoa, tapi hatinya benar-benar lega. Sayang, hentikan, ayo duduk. Tersadar sekarang dia ada di mana, dan ada siapa di dalam ruangan. Dania menarik paksa Saga duduk di sebelahnya. Sepanjang menunggu waktu akan malam, suasana yang tadinya riuh terlihat cukup canggung. Raksa mulai menjaga sikap. Jen mendesah melihat kakaknya yang tidak bisa melihat situasi, betapa tidak nyamannya Raksa. Sementara yang lain mengobrol basa-basi, Saga hanya mendengarkan sambil memeluk istri di sampingnya, tidak peduli dengan yang lain. Apakah melihat hal seperti ini setiap hari, Jen? Yang jomblo menggaruk tembok dengan kukunya berkali-kali.